Halo, kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, serta kita akan belajar tentang konversi satuan. Nah, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur ya. Misalkan panjang, nah itu dapat diukur. Atau waktu gitu ya. Massa itu bisa diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Nah, tapi dalam pengukuran kita memerlukan yang namanya satuan. Satuan itu artinya pembanding dalam pengukuran. Contoh, misalkan panjang. Panjang itu punya pembanding, yaitu meter ya. Kita pasti kalau mengukur sesuatu, misalkan kita mengukur panjang suatu lapangan, 100 meter. Kita mengukur waktu juga harus ada pembandingnya. Kita mengukur waktu berdasarkan apa? Bisa detik, ya, bisa detik, bisa jam, bisa hari. Nah, kalau massa nanti pembandingnya atau satuannya adalah kilogram. Nah, nanti besaran itu dibagi atas besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok itu hanya ada 7. Nah, jadi nanti teman-teman hanya cukup menghafalkan 7 besaran pokok. Selain itu pasti namanya besaran turunan. Nah, kalau panjang itu, besaran pokok panjang itu satuannya adalah meter. Oke ya. Kalau waktu nanti satuan internasional. Nah, satuan internasional itu yang ditetapkan oleh semua negara nih dan dipakai secara general ya. Kalau waktu nanti satuannya bukan jam tapi detik ya. Detik ya. Nah, kalau massa itu satuan internasional adalah kilogram ya. Jadi kilogram itu sebenarnya satuan dari besaran massa, bukan berat ya. Kalau suhu itu bukan Celcius tapi Kelvin ya. Kalau arus listrik itu nanti ampere. Kalau intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela. Nah, kalau jumlah zat itu nanti satuannya adalah mol ya. Nah, kalau besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh misalnya kalau kita punya kecepatan. Nah, kecepatan itu diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Ya, satuannya meter per detik. Meter ini adalah panjang, waktu itu adalah detik. Luas, rumus luas apa sih? Luas itu panjang sisi kali sisi ya. Sisi itu sebetulnya adalah besaran panjang. Sisi itu besar panjang, jadi satuannya adalah meter persegi. Kalau volume nanti satuannya adalah meter pangkat 3. Oke. Kalau massa jenis itu turunan dari massa dan panjang, karena dia satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Oke ya. Nah, selain dipisahkan berdasarkan besaran pokok dan besaran turunan, besaran juga dipisahkan berdasarkan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, apa sih besaran skalar? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar atau angka saja. Contoh, waktu. Ya, waktu kita cuma punya besarnya aja. Oh, saya berlari selama 3 jam. Wah, capek nih larinya 3 jam nih. Nah, ada juga yang namanya besaran vektor. Kalau besaran vektor, besaran yang memiliki angka dan arah. Contoh itu kecepatan. Saya berlari 30 km per jam. Woi, cepet ya Koko larinya ya. Nah, tapi Koko lari kemana? Apakah Koko lari ke atas, lari ke utara, lari ke selatan, atau lari ke timur? Nah, itu harus ada arahnya kalau kecepatan. Oke. Nah, itu tentang besaran-besaran yang ada ya. Nah, sekarang kita belajar tentang konversi satuan. Nah, konversi satuan itu maksudnya apa? Nah, kita akan belajar sekarang nih ya. Nah, satuan itu kan kita sudah mengenal banyak satuan ya. Tadi Koko udah sebutkan ada yang meter. Misalkan nih ada meter ya. Ada satuan meter, ada satuan second. Second ini detik ya. Ada kilogram, ada volt gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengukur sesuatu yang besar sekali, nanti tidak bisa dituliskan dengan angka saja karena terlalu panjang. Contoh misalkan Koko ngukur jarak dari bumi dari bumi ke matahari, ternyata jaraknya sekian ratus juta. Wah, nolnya banyak banget tuh, susah tuh ngitungnya ya. Nah, makanya kita di fisika ada yang namanya awalan ya.
Nah, ini bukan bahasa Indonesia ya, bukan di, ke, dan sebagainya. Nah, awalan ini akan ada di depan satuan. Nah, sebetulnya waktu SD, teman-teman ini udah belajar nih. Ingat gak? Kita pernah belajar yang namanya kilo, nah, hekto, deka gitu ya, desi, senti, mili. Nah, ini bisa dipasangkan dengan apa saja. Contoh, kalau adik-adik di SMP pernah belajar yang namanya kilometer, ya. Pernah belajar juga hektometer. Tapi tidak di situ doang dong. Kita pernah belajar juga kilogram, hektogram gitu ya, desigram. Oke. Nah, nanti kalau di SMP ini belajar lebih banyak nih. Ada lebih banyak satuan, ya. Koko kasih garis di sini. Nah, ini satuan awalnya nih, terserah kita nih. Bisa meter gitu ya. Bisa kilogram, bisa gram, bisa detik, ya, bisa banyak macam. Kalau naik ke atas ada deka, lambangnya apa? D besar nih, D besar lambangnya ya. Kalau hekto H besar, pokoknya kalau naik besar, kalau turun kecil. K, kilo K besar, mega M besar gitu ya. Giga G besar, kalau tera T besar, kalau peta P besar gitu ya. Kalau turun kecil, oke, desi D kecil, gimana kita punya desimeter, ya. Senti C kecil, kita punya sentimeter. Kalau mili M kecil, oke. Nah, jadi nanti kalau di soal adik-adik ketemu M besar, M kecil harus tahu bedanya apa. Nah, kalau mikro, nah ini lambangnya agak unik nih. Ini pakai huruf Latin nih ya, mikro gitu ya. Kayak bikin U, tapi garis kirinya lebih panjang. Nano itu N kecil, kalau pico P kecil. Nah, sama seperti waktu adik-adik belajar di SD, kalau deka, kalau naik 1 itu biasa dibagi 10 gitu ya. Kalau turun biasanya dikali 10. Nah, cuma ada special case nih, ada khusus sedikit. Nah, ini Koko hapus dulu ya. Nah, supaya gampang, nanti sebetulnya ada yang namanya faktor pengali. Kalau deka itu faktor pengalinya 10. Oke, kalau yang besar Koko pakai merah. 10 pangkat 1. Nah, ini 10 pangkat 1. Kalau hekto ini 10 pangkat 2. Kalau kilo 10 pangkat 3. Kayak waktu SD ya, naiknya 1 nolnya. Nah, tapi kalau mega nanti naiknya 10 pangkat 6. Nah, naiknya tambah 3 nih. Kalau giga 10 pangkat 9. Kalau tera 10 pangkat 12. Kalau peta itu 10 pangkat 15, gitu ya. Kalau turun minus. Oke, ini jadi kita anggap ini 10 pangkat 0-nya nih, gitu ya. Kalau turun ya minus. Kalau turun berarti di sini 10 pangkat min 1, senti ini 10 pangkat min 2, mili ini 10 pangkat min 3, mikro itu 10 pangkat. Nah, ini turunnya langsung 3 nih, min 6 gitu ya. Nano itu 10 pangkat min 9, kalau pico itu 10 pangkat min 12 gitu ya. Nah, cara ubahnya gimana? Contoh, Koko punya soal 20 gigameter. Wah, ini besar nih, banyak nih ya. Berapa milimeter? Ya, gigameter berapa milimeter. Nah, sebetulnya bisa nih pakai tangga turun. Jadi giga ke mega dikali 1000, mega ke kilo dikali 1000. Tapi terus kali 1 kali 1. Wah, terus kali 1 lagi gitu ya. Desi kali 1 lagi, kali 1 lagi, kali 1 lagi gitu ya. Boleh seperti itu. Nah, tapi kalau sudah SMP, nanti ini caranya begini. Koko tulis dulu nih, 20 dikali. Nah, dikali apa? Dikalinya yang atas itu selalu yang diketahui. Yang kita ketahui kan gigameter. Kita lihat tadi gigameter itu 10 pangkat 9. Nah, ini berarti 10 pangkat 9 per yang di bawah itu selalu yang ditanya. Ditanya itu apa? Ditanyanya mili, 10 pangkat min 3. Oke, 10 pangkat min 3. Oke, sudah bukan gigameter lagi karena ini sudah milimeter, gitu ya. Nah, terus cara ngitungnya gimana nih? Nah, ini mungkin
Adik-adik baru sekali nih, baru sekarang ketemu 10 pangkat dibagi 10 pangkat. Kalau Koko punya 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2. Nah ini kan 1000 dibagi 100 ya. Atau jadi 10 pangkat 1 nih. Nolnya kan cuma 1. Artinya kalau pangkat dibagi, kita kurangkan atasnya. Nah jadi ini 9 nanti dikurang sama min 3. Ya, di bawah lagi ya. 20 dikali 10 pangkat 9 dikurang min 3. Oke, jadinya 20 dikali 10 pangkat 12 mm. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, Koko punya 30 nanosecond. Wah, ini cepat sekali, kecil sekali ya. Berapa kilosecond? Nah, ini kalau misalkan ditulis, nah ini kayak misalnya 20 gigameter ya. Kalau kita nggak pakai awalan, nanti jadinya, wah nolnya banyak banget nih. Makanya kita pakai awalan. Sekarang 30 nanosecond, berapa kilosecond? Sama nih caranya. Kita tulis dulu ya. 30 dikali ya. Per atasnya yang diketahui kan nanosecond. Nanosecond, 10 pangkat 9. 10 pangkat min 9. Kilosecond, kilo 10 pangkat 3 ya. Nah ini jadi 30 dikali 10 pangkat min 9 dikurang 3. Jadinya 30 dikali 10 pangkat min 12 kilosecond. Oke, contoh lagi. 48 kilogram berapa miligram? Gimana caranya? Yuk ya, kita tulis dulu ya. 48 dikali per atas yang diketahui kilo 10 pangkat 3 ya. Yang ditanya yang di bawah mili 10 pangkat min 3 ya. Ini jadi berapa nih? Oh ini jadi 48 dikali 10 pangkat 3 dikurang min 3. Oh ini jadi, ya bener ya, ini jadi plus ya. Jadi 10 pangkat 6 miligram. Oke. Nah, nanti kamu coba ya, yang ini ya, coba kalian coba. Nah, ini nanti adik-adik, kalau adik-adik coba, nanti jawabannya jadi 50.000 dikali 10 pangkat min 12 gigavolt. Ini masih ada nol ya. Nah, di video Koko selain yang ini, Koko udah pernah ajarin nih gimana cara menuliskan notasi ilmiah. Ya, adik-adik nanti boleh cari tuh ya videonya di channelnya Koko. Nah, ini boleh kita ubah jadi 5 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 12. Sekarang gimana kalau dikali pangkat? Contoh ya. Contoh Koko punya 1000. Ini 10 pangkat 3 nih ya. 10 pangkat 3 dikali 100. Ini 10 pangkat 2. Jadinya berapa? Ya, nolnya kita tambahin aja ya. Jadi 100.000. Atau ini 10 pangkat berapa nih nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. Artinya pangkatnya kita jumlahin ya. Nah ini juga sama. Berarti ini boleh juga kita tulis jadi 5 dikali 10 pangkat min 8 gigavolt. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang satuannya kita akan belajar bagaimana mengkonversi satuan dari besaran turunan. Nah, kan besaran turunan kemarin tadi Koko bilang itu dihasilkan dari beberapa besaran pokok. Nah, makanya kayak ini nih 72 km per jam sama dengan berapa meter per second gitu ya. Ini berarti besaran turunan nih, yaitu kecepatan ya. Nah, caranya gimana? Jadi caranya sebenarnya mirip-mirip seperti yang tadi, tapi kalau adik-adik sudah banyak latihan harusnya bisa cepet nih, 1 kg berapa gram gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah pertama-tama kita tulis dulu 72 gitu ya, dikali, kita lihat satuan yang lebih besar siapa. Nah ini antara kilometer sama meter, siapa yang lebih besar? Ayo tadi diingat-ingat angkanya ya, kilometer ya. Kita langsung tulis nih 1 kilometer per 1 kilometer. Oke, dikali, nah ini ada jam sama sekon. Siapa yang lebih besar? Jam, betul. Oke, 1 jam
per 1 jam gitu ya. Terus diapain nih? Nah, sekarang kita lihat, kita maunya meter per second nih, kalau tulis begini ya, meter per second. Kita maunya meter di atas. Coba kita lihat yang kita tadi tulis ya. Wah, di atasnya kilometer nih. Oke, atasnya kita ubah menjadi meter. Ya, ini jadi, ini kok tadi lupa nih, kita tulis dulu nih satuan awalnya nih, kilometer per jam gitu ya. Tadi kok bilang kilometernya kita ubah jadi meter, yaitu 1000 meter per 1 kilometer gitu ya. Dikali, berarti wah, bawahnya maunya second. Berarti ini yang bawah jamnya harus kita ubah jadi second. Jadinya berapa? 3600, betul ya, 3600 second. Atas tetap 1 jam. Oke, sekarang kalau kita lihat jamnya, wah, bisa hilang nih ya. Kilometernya bisa kita coret ya. Kalau kita lihat, berarti satuannya udah tinggal meter per second. Oke, nah berarti ini satuannya sudah meter per second. Sekarang tinggal kita hitung angkanya. Berarti 72 dikali 1000 per 3600 ya. Wah, 36 sama 72 bisa coret nih ya. Ini jadi 2 ya. Oke, terus nolnya bisa kita coret 2. Jadinya ini jawabannya adalah 20 meter per second. Oke, contoh lagi ya. Kalau misalkan 15 meter per second mau diubah menjadi kilometer per menit ya. Gimana caranya? Ya, seperti tadi Koko bilang, pertama-tama kita tulis dulu nih 15 meter per second ya. Mau menjadi kilometer per menit. Coba meter sama kilometer lebih besar mana? Lebih besar kilometer ya. Kita tulis 1 kilometer per 1 kilometer ya. Dikali menit sama detik, lebih besar mana? Betul, menit ya. Kita tulis 1 menit per 1 menit. Nah, sekarang kita lihat maunya jadi apa. Oh, maunya jadi kilometer per menit ya. Berarti atasnya mau kilometer nih. Udah bener ya. Berarti kita ubah bawahnya, jadinya per 1000 meter ya. Jadi tetap 1 kilometer nih, karena kita nggak ubah ya. Terus bawahnya mau jadi menit. Ini bawah sudah ada menit ya, berarti sudah oke. Yang harus kita ubah adalah yang atas. Diubah jadi apa? Ya jadi second ya. Berarti nanti dikali 60 second per 1 menit. Ini ya. Tadi itu ini 15 meter per second. Coba kita lihat satuannya, bisa kita coret yang mana ya? Ini second bisa kita coret, meter bisa kita coret ya. Jadi satuan akhirnya tinggal kilometer sama menit. Oke, udah bener ya. Berarti ini sudah kilometer per menit. Oke. Sekarang tinggal kita hitung angkanya. Ini 15 dikali 1 dikali 60. 60 ya. 60 per berapa nih? 1000 dikali 1. Nah, berarti 1000. Oke, kita coba hitung. Nolnya kita coret dulu nih. Nolnya kita coret ya. Sekarang 15 dikali 6 berapa? Ya, betul 90 ya. 90 per 100 km per menit. Nah, atau ini sama dengan 0,9 km per menit. Ya, gampang ya caranya. Nah, sekarang contoh lagi yang ini dulu deh, yang 100 gram cm per detik kuadrat. Wih, satuannya sama 3, ada kuadratnya lagi. Gimana nih cara bikinnya gitu ya? Sama, pertama-tama kita tulis dulu 100 gram cm per second kuadrat ya. Kita kali dengan gram sama kilogram. Siapa yang lebih besar? Kilogram. Berarti ini jadi 1 kilogram per 1 kilogram ya. Terus centimeter sama meter.
lebih besar meter ya. 1 meter per 1 meter. Terus second sama detik sama menit. Betul, lebih besar menit ya. Berarti ini dikali 1 menit. Menit MNTJ ya, biar singkat ya. Kali 1 menit. Oke ya. Kita tulis lagi. Berarti ini 100 gram sentimeter per detik kuadrat. Nah, karena si detiknya ini ada kuadrat, menitnya ada kuadrat, maka setiap pasangan ininya nih kita kasih kuadrat juga. Gitu caranya. Ya. Coba lagi ya, kita lanjutin ya. Kilogramnya mau di atas. Ini kan kilogramnya mau di atas ya. Berarti ini sudah betul nih. Yang kita ubah yang bawah. 1 kilogram yang bawah kita ubah. Jadi apa? Oh, kita lihat awalnya apa? Oh, sentimeter. Berarti kita ubah. Berarti tetap 1 kilogram nih atas nih. Per 1 kilogram. Kok sentimeter ya? 1 kilogram jadinya gram ya. Berarti 1000 ya. 1000 gram. Oke. Sekarang meter. Meter di atas. Oke, ini sudah di atas. Berarti kita ubah yang bawah. Jadi sentimeter. Berarti 1 meter per 100 sentimeter. Oke ya, lagi. Sekarang tinggal yang menit. Oh, menitnya mau di bawah. Berarti udah oke nih, menit di bawah ya. Yang diubah berarti menit yang atas supaya jadi detik. Berarti ini 60 detik per 1 menit. Itu ya, kuadrat. Oke. Hapus dulu yang sebelah sini ya supaya Koko bisa tulis. Nah, oke, kita tulis ulang ya. Berarti ini 100 gram sentimeter per gram dikali sentimeter per detik kuadrat. Ini kita sudah sampai sini, dikali 1 kilogram per 1000 gram ya, dikali 1 meter per 100 cm. Nah, kok hitung ya. Berarti 60 dikuadratin, berarti 3600 second kuadrat per 1 menit kuadrat. Oke ya. Mari kita hapus satuannya. Gram boleh kita coret ya. Second kuadrat sama second kuadrat boleh kita coret. Terus sentimeter sama sentimeter. Oke, berarti sekarang satuannya sudah seperti yang diinginkan nih. Ada kilogram sisanya ya. Ada meter per menit kuadrat. Nah, artinya tinggal kita hitung angkanya. 100 ya. 1 dikali 1 dikali 3600 yang atas. Berarti 3600 per 1000 dikali 100 dikali 1. Berarti berapa tuh? 100.000 ya. 100.000. Oke, nolnya ada yang bisa kita coret. Nih 2 dicoret. Nih 2 boleh dicoret gitu ya. Jadi nanti hasilnya 36 per 10 kilogram meter per menit kuadrat atau 3,6 kilogram meter per menit kuadrat. Nah, nanti coba teman-teman kerjain yang ini ya. Coba dicoba. Nah, nanti ini jawabannya adalah 3.600.000. Nah, coba ya, kalian coba. Apakah bisa mendapat jawaban ini ya? Gram sentimeter per menit. Atau kalau dengan notasi ilmiah bisa ditulis 3,6 dikali 10 pangkat 6 gram sentimeter per menit. Oke ya. Oke, demikian tentang besaran satuan dan mengubah satuan. Selamat belajar.